Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan ribu warga Pandeglang yang tersebar di 18 kecamatan terdampak banjir. Mayat seorang perempuan ditemukan di semak-semak di daerah Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dampak cuaca ekstrim, harga sejumlah bahan pokok merangkak naik. Banjir masih terjadi di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Pandeglang. Meski ketinggian air mulai turun, namun banjir berpotensi akan kembali naik karena curah hujan tinggi masih terjadi. Salah satu wilayah terparah yang tergenang banjir yakni Kecamatan Patia. Bahkan banjir di wilayah ini sudah hampir terjadi 1 pekan. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. BPBD Pandeglang mendata banjir terjadi di 18 kecamatan. Sejauh ini banjir masih merendam 5 kecamatan, sedangkan 13 kecamatan lainnya sudah berangsur surut. 5 kecamatan yang masih terdapat banjir yakni Kecamatan Patia, Pagelaran, Sobang, Sukaresmi, dan Kecamatan Cigelis. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pandeglang, banjir di wilayah Kabupaten Pandeglang menyebabkan 10.000 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak mencapai 30.000 orang. Data yang masuk ya sampai tadi siang ya seluruhnya itu ada 10 ribuan kakak ya yang terdampak. Jadi kurang lebih sekitar 30 ribuan jiwa. Itu dari 18 kecamatan? Dari 18. Tapi tadi sifatnya dinamis karena ada beberapa kecamatan yang sudah surut dan sudah kita tangani. Nah Pak, untuk kondisi cuaca sendiri berkirakan seperti apa nih Pak? Ya, jadi informasi dari BMKG ini yang 7 harian itu cuaca dengan curah hujan dari mulai sedang sampai dengan lebat ini sampai dengan tanggal 10 Desember ya. Itu masih harus tetap waspada. Berdasarkan informasi dari pihak BPBD, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih akan terjadi di wilayah Pandeglang hingga tanggal 10 Desember. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan debit air Sungai Ciujung di Kabupaten Lebak naik. Akibatnya bantaran sungai di beberapa lokasi mengalami longsor karena tergerus air sungai. Seperti yang terjadi di Kampung Parung Lebak, Desa Cikulur, Kabupaten Lebak. Salah satu rumah warga yang berada di bantaran sungai ikut terdampak. Rumah milik warga bernama Yusuf ini mengalami kerusakan pada bagian dapur. Bahkan luapan air yang menyebabkan fasilitas seperti kamar mandi, perabot rumah tangga hingga peralatan sekolah anaknya ikut hanyut terbawa arus Sungai Ciujung. Menurut Yusuf, peristiwa itu terjadi pada malam hari. Luapan air yang datang secara tiba-tiba membuat Yusuf dan keluarganya panik. 8 kejadiannya, tadinya retak itu, ya dia merepet, jadi dikit-dikit, jadi gabru gitu. Pagi atau jam 8 malam? Jam 8 malam Pak. Iya. Terus ada korban jiwa atau gimana Pak? Alhamdulillah korban jiwa nggak ada Pak. Cuman itu doang, dapur ambruk lah. Seluruh dapur ambruk berarti ya? Iya Pak. Warga di bantaran Sungai Ciujung kini khawatir karena tidak menutup kemungkinan rumah mereka akan tergerus luapan Sungai Ciujung. Khawatir sekali Pak, tiap malam nggak bisa tidur saya. Takutnya kalau ada hujan, takut longsor. Apalagi ngelihat ke sini udah longsor, udah mulai turun. Tiap malam nggak bisa tidur, nangis aja Pak. Terus Bu, di sini ada berapa rumah yang sudah mulai terkikis
Ini rumah ibu sama rumah itu yang sebelah situ. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah agar rumah warga tidak terancam longsor. Sedikitnya 10 rumah terancam tergerus longsor. Ariel Maranus Lasa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seperti inilah kondisi ruas Jalan Cipanas, Warung, Banten, tepatnya di Kampung Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Sobang, Lebak yang amblas beberapa hari lalu. Jalan yang menjadi akses menuju objek wisata negeri di atas awan Gunung Luhur amblas dengan kedalaman sekitar 50 meter dan hampir semua bahu jalan hilang tergerus longsor. Akibatnya, akses jalan menuju objek wisata Gunung Luhur dan sejumlah wilayah wewengkon Citorek lumpuh total hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Untuk sementara, akses jalan dialihkan ke jalur alternatif melewati pemukiman warga yang berada di Desa Majasari, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Karena target kita seminggu ke depan sudah bisa dilewati. Mudah-mudahan cuaca bagus mendukung, target kita seminggu sudah bisa dilewati kendaraan. Selain ini gimana? Untuk titik ruas jalan yang terdampak longsor jalan provinsi di wilayah Lebak itu ada 3 ruas. Di sini Cipanas Ciparai, Lokasi Majasari, Baya Cipoto, Batas Jabar, sama di Ciparai Cikumbai. Untuk arus kendaraan dengan adanya longsor ini, untuk yang dari Cibeber ya, kita arahkan ke Cikuning, ke Sukamaju. Kalau yang dari sana kita arahkan ke Ciparasi, Majasari. Oh gitu. Desa Ciparasi. Oh gitu. Yang dari Majasari arahkan kita ke Desa Ciparasi. Itu untuk kendaraan yang besar atau yang? Tapi untuk kendaraan yang kecil, Pak. Oh kecil. Kalau yang kode nggak bisa. Oh gitu. Iya. Jadi sementara waktu ini emang ditutup, Pak? Kalau sebentar waktu ditutup sampai ini selesai. Oh gitu. Warga juga dihimbau untuk tidak mendekati lokasi longsoran karena kondisi tanah sekitar masih labil. Diperkirakan proses pembuatan jalan darurat yang dilakukan pihak PUPR Provinsi Banten akan selesai dalam waktu 1 minggu. Ariel Maranus dan Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.